Selamat pagi pemirsa, saya Nila Amalia Haironisa dan rekan saya Sirmilisani Cahya. Bersama kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam acara News Vibes, berita terkini dan faktual hanya untuk Anda. Berikut News Vibes selengkapnya. Selamat datang di News Vibes. Berita utama hari ini datang dari daerah Jakarta Barat yang telah terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan beberapa bangunan. Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Kobaran api melahap sebuah rumah di kawasan Tamborai, Jakarta Barat pada dini hari. 10 mobil kebakaran dikerahkan menuju lokasi. Kabel di tiang listrik memecikan api hingga membakar satu rumah di kawasan terdekat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah. Pemirsa, suasana akhir pekan di ibu kota kembali semarak dengan digelarnya Car Free Day di Jalan MH Tamrin, Bundaran HI. Sejumlah warga memadati kawasan sejak pagi hari untuk berolahraga ataupun sekedar menghirup udara segar tanpa kendaraan bermotor. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini Car Free Day, kami telah terhubung dengan salah satu rekan reporter yang siap melaporkan langsung dari Bundaran HI. Halo Syafa, selamat pagi, salam sehat. Nila dan rekan di studio serta pemirsa News Vibes. Selamat pagi, salam sehat. Saya Syafa melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI dalam acara Car Free Day yang pagi ini kembali dipadati oleh ribuan masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan sejak pukul 6 pagi. Masyarakat dari berbagai usia terlihat memenuhi area ini untuk berolahraga, mulai dari jogging, bersepeda hingga sekedar jalan santai, menikmati udara segar tanpa kendaraan bermotor. Selain kegiatan berolahraga, pagi ini juga terlihat sejumlah kelompok masyarakat yang menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Mereka membawa poster, mengenakan atribut khas, dan melanggar aksi damai sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Saat ini saya sudah bersama salah satu masyarakat yang turut meramaikan CFD pagi ini. Halo Kak, selamat pagi. Pagi Kak. Saya izin meminta waktunya sebentar ya. Ya boleh Kak, boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Kak? Nama saya Fadil Arkan Kak. Baik, terima kasih ya Kak Fadil sudah bersedia mendampingi saya untuk acara report News Vibes. Yang pertama, saya ingin bertanya, sejak kapan sih Kak Fadil mulai rutin ikut kegiatan CFD ini atau olahraga ini? Untuk kegiatan Car Free Day ini saya mengikutinya sudah 1 minggu ya Kak. Sudah 1 minggu lah Kak untuk kegiatan Car Free Day-nya. 1 minggu itu sekali atau gimana ya Kak? Untuk Car Free Day-nya saya mengikutinya 1 minggu sekali Kak. Di hari Minggu aja Kak. Saya mulai itu biasanya dari jam 6 pagi sampai jam 9 Kak. Itu secara rutin ya? Enggak juga sih, saya melakukannya biasanya di hari Minggu aja Kak, dari Minggu pagi aja. Nah, selain kegiatan lari pagi ini, kakaknya biasanya kegiatan apa sih? Saya selain lari pagi, di hari-hari biasa saya ini seorang mahasiswa ya Kak. Kegiatan saya kalau ke kampus itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Untuk selebihnya di hari libur saya mengikuti kegiatan Car Free Day Kak, khususnya di hari Minggu. Berarti untuk weekdays itu kakak ke kampus, untuk weekend lari gitu ya? Iya Kak, benar. Nah terus kan biasanya juga ada orang yang malas untuk kayak lari pagi, bangun pagi di hari libur gitu ya. Nah menurut kakaknya tuh gimana sih untuk cara menjaga semangat agar tetap konsisten gitu?
Kalau dari saya, yang pertama itu tergantung dari kitanya Kak. Saya itu kenapa saya selalu ke Car Free Day di hari Minggu? Karena merasa kalau misalkan saya nggak lari nih Kak ya, badan saya tuh berasa kayak sakit-sakit gitu loh Kak. Makanya saya bisa bisa stay untuk mengikuti kegiatan Car Free Day di hari Minggu ini Kak. Begitu Kak. Ada kesan dan pesan nggak ya untuk pemirsa News Vibes di rumah? Pesan dan kesan saya untuk pemirsa News 5 di rumah, jagalah kesehatan tubuh kalian karena kesehatan itu mahal Kak. Apalagi dengan adanya Car Free Day ini, buat apa ya? Pemerintah itu kan memberikan wadah untuk memberikan kesehatan kepada masyarakatnya. Jadi pesannya seminggu sekali lah kalau misalkan kegiatannya sibuk, atau kayak saya nih anak yang kampus dari hari Senin sampai hari Kamis, pesan saya yaitu bisa berlari gitu loh Kak untuk menjaga kesehatan. Mungkin itu aja Kak pesan dari saya. Terima kasih Kak Fadil atas waktunya yang sudah bersedia mendampingi saya untuk acara Live Report News Vibes. Sekian live report CFD pagi ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Saya kembalikan kepada Nila di studio. Terima kasih Syafa serta rekan yang bertugas melaporkan langsung dari Bundaran HI. Baik pemirsa, setelah 2 berita tadi masih akan ada berita menarik lainnya, namun akan kami tayangkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di News Vibes. Tunggu deh Dil, itu ada apa ya rame-rame? Ayo kita kesana yuk. Ayo. Aku yang beli satu ya. Aku rasa keju ya. Aku yang original ya Kak. Terima kasih. Selamat kembali ya. Wah, mbaknya jualan apa ya? Halo Kak, jadi saya ini jualan cemilan nih, namanya sosis Kenzer. Jadi sosis ini nih cocok banget nih buat kakak sama masnya nih, buat ganjel perut pas abis jogging. Kebetulan kita nih punya banyak rasa, ada keju, hot, gochujang, terus original juga ada. Terus juga kita punya varian baksonya juga Kak. Oh, wah pas banget nih. Bukan saya lagi lapar nih habis jogging. Kalau boleh tahu ini harganya berapa ya Kak? Ini murah banget Kak, ini cuma 10.000 aja. Aku mau dong yang pedas. Boleh Kak, boleh. Saya ambil ya. Dipilih aja Kak, iya Mas. Ini Kak duitnya Kak. Ya, terima kasih, uangnya pas ya Mas, berdua kan? Oh iya Mbak, ini cara dibukanya gimana ya? Ini cara makannya tinggal dibuka aja kan, langsung dimakan, jadi praktis banget nih. Jadi saya buka. Iya Kak, gitu. Gampang kan Kak bukanya? Gampang banget. Sosis Kenzer tuh enak ya. Rasanya nikmat dan praktis untuk dimakan di mana saja ketika lagi lapar. Terima kasih banyak Kakak atas testimoninya. Kembali lagi ya Kak, selamat berjogging. Iya Kak, terima kasih. Kembali lagi bersama News Vibes. Pemirsa, sekarang kita akan bincang yang sedang hangat dibicarakan, yaitu seputar UTBK siswa kelas 12 SMA. Untuk mengetahui seperti apa kondisi serta kiat sukses UTBK, sekarang kita akan mendengarkan podcast yang dipandu oleh host podcast Rifda Khairunisa. Halo, selamat pagi Rifda, apa kabar? Kabar baik Nila dan Silvi. Halo pemirsa, selamat pagi. Saya Rifda Khairunisa yang akan menemani Anda di News Vibes, podcast yang ngobrolin tentang hal penting dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hari ini kita kedatangan tamu yang mempunyai cerita inspiratif. Bayangin, udah keterima di kampus negeri lewat jalur UTBK, tapi malah milih jalur lain yang gak semua orang bisa ambil. Tidak usah berlama-lama, yuk langsung kenalan aja. Halo Kak Rifda, halo semuanya. Perkenalkan, saya Maria Adelina Silalahi, merupakan salah satu alumni SMA yang ada di daerah Jakarta Timur. Halo Maria, kamu gimana nih kabarnya? Terima kasih banget ya kamu udah menyempatkan untuk datang ke News 5. Puji Tuhan, kabar aku baik Kak. Terima kasih kembali ya Kak, karena aku udah diundang ke podcast News Vibes ini. Jujur aku seneng banget bisa diundang oleh kakak ke sini. Seneng juga dengarnya Maria. Nah ngomong-ngomong nih, aku dengar-dengar kamu lulus UTBK ya? Iya, puji Tuhan kemarin aku lulus UTBK di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di daerah Jakarta Kak. Wah keren banget ya. Nah kira-kira emang kamu ngambil prodi apa sih Mar?
Aku ngambil prodi PGSD, Kak. Wah, kamu ngambil PGSD. Berarti itu nanti jadi guru SD ya, Mar? Nah, kira-kira nih, Mar, kenapa sih kok kamu akhirnya milih PGSD buat jadi jurusan kamu tuh? Iya, betul banget, Kak. Mungkin aku cerita sedikit dulu ya, Kak. Jadi emang sejak kecil itu aku punya cita-cita menjadi seorang guru. Maria saat SD itu melihat seorang guru, melihat dedikasinya itu merasa kagum dan juga merasa memiliki panggilan untuk menjadi seorang guru. Terus pas aku tahu cita-cita itu, aku bilang ke keluargaku bahwa aku mau menjadi guru gitu. Terus puji Tuhannya pas keluarga tahu, mereka mendukung dan juga menghargai. Dan itu yang membuat aku semakin memantapkan diri untuk melanjutkan pendidikan sampai S1 dan mengambil program studi PGSD untuk menjadi seorang guru. Begitu, Kak. Wah, keren banget ya. Ternyata kamu punya cita-cita dari kecil buat jadi guru ya. Padahal kita tahu kan guru itu pekerjaan yang mulia kan. Nah, kira-kira nih, Mar, persiapan kamu nih buat UTBK tuh kayak gimana sih, Mar? Untuk persiapan itu aku mulai belajar itu awal kelas 12 sih, Kak. Oh, jadi awal kelas 12 ya, cukup lama ya, Mar. Terus nih, gimana nih salah satu persiapan kamu mungkin dari gaya belajar kamu? Apa kamu belajar mandiri doang atau kamu ikut bimbel juga? Untuk persiapannya sendiri, aku itu ikut bimbel salah satu di daerah Jakarta ini, Kak, yang bimbelnya itu cukup terkenal banget di kalangan para pejuang PTN. Mungkin teman-teman di rumah juga pasti tahu bimbelnya apa. Nah, biasanya kalau di bimbel itu aku dapatnya latihan-latihan soal, tryout, arahan, tips and trick, juga motivasi dari kakak-kakaknya. Nah, biasanya kalau di rumah itu aku juga belajar apa yang udah aku pelajari di bimbel. Aku ulang lagi soal-soalnya, tryout-tryoutnya aku pelajari kembali, kayak gitu sih, Kak, biar makin paham. Wah, berarti gaya belajar kamu cukup padat ya, Mar. Nah, tadi kan kamu ada ngomongin soal tryout nih. Nah, aku mau tahu nih nilai tryout kamu nih selama kamu belajar itu ada gak sih naik turun atau mungkin kamu stabil terus nih? Kalau aku sih jujur puji Tuhannya stabil, bisa naik, bisa turun. Tapi kalau aku sih nggak terlalu fokus sama hasil tryout aku ya, Kak, tapi lebih fokus kepada gimana aku bisa mengembangkan diri aku. Misalkan nih aku dapat tryoutnya waktu itu turun. Nah, biasanya itu aku di rumah evaluasi kembali, kira-kira apa materi mana nih yang dari LBIK, PMK, PKK yang masih aku kurang, supaya nanti di tryout kedepannya aku menjadi lebih baik lagi dan bisa maksimal seperti itu, Kak. Wah, keren banget sih. Kamu nggak cuma fokus ke hasilnya, tapi kamu juga fokus ke prosesnya ya. Nah, terus nih pas pengumuman nih, Mar, perasaan kamu tuh gimana sih, Mar? Deg-degan kan pastinya. Terus pada saat itu tuh kamu posisinya di mana sih, Mar? Untuk posisinya itu aku kebetulan lagi di rumah bareng sama keluarga. Kalau ditanya perasaan, pasti ya perasaannya deg-degan banget sih, Kak. Pas buka itu jujur campur aduk banget. Tapi setelah aku buka terus nama aku dinyatakan lulus itu jujur sedih, senang, lega, kayak gitu sih, Kak. Kita ngerasain banget sih, pasti itu momen yang gak bakal bisa dilupain juga ya, Mar. Terus nih, Mar, kira-kira nih ada gak sih kamu tips buat teman-teman mungkin di rumah buat bisa lolos UTBK juga nih kayak kamu? Sebenarnya kalau tipsnya itu nggak ada. Paling kalau versi aku sih, yang pertama itu aku mulai tentuin dulu gaya belajar aku seperti apa. Karena teman-teman, gaya belajar setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang gaya belajarnya itu audio, yaitu mendengarkan. Ada juga gaya belajarnya itu visual, yang harus melihat gambar atau warna kayak gitu. Terus juga ada gaya belajar yang dua-duanya, yaitu audio visual kayak gitu sih, Kak. Terus kalau yang kedua mungkin tips dari aku itu perbanyak latihan soal dan juga lakukan evaluasi hasil-hasil tryout sih, Kak, supaya lebih paham gitu. Terus yang ketiga biasanya aku atur belajar supaya stabil dan juga konsisten dengan baik. Kayak gitu sih, Kak, tips dari aku. Wah, keren banget sih tipsnya, Mar. Pasti ini berguna banget sih buat teman-teman News Vibes yang ada di rumah. Terus nih, Mar, aku nih sempet bingung ya, Mar. Aku kan sempet denger nih, kamu kan lolos UTBK, ambil prodi PGSD, tapi tuh aku denger kamu nolak, Mar. Itu tuh kenapa sih, Mar? Jadi sebenarnya sih pasti pertanyaan kakak itu sama pertanyaan kayak orang-orang lainnya, kayak kenapa sih ditolak, emang gak sayang udah keterima di PTN tapi malah ditolak. Tapi kalau aku pribadi sih, Kak, kalau untuk kuliah itu bukan hanya tempat di mana kita harus PTN kayak gitu, tapi gimana nanti kita dapat berproses dan juga berkembang di perkuliahan nanti. Nah, aku lihat nih di HUAMKA ini pendekatannya lebih humanis, Kak, yang enggak hanya dia ke pengembangan akademik tapi juga pengembangan karakternya, dan itu yang membuat aku semakin kayak tertarik dan sesuai dengan visi aku menjadi seorang guru. Dan kebetulan aku juga dapat cerita-cerita, dapat saran, dan dengar juga bahwasannya di HUAMKA ini khususnya prodi PGSD itu udah
terakreditasi unggul, Kak. Jadi itu yang membuat aku semakin memantapkan diri, ya udah aku pilih UAMK gitu, Kak. Wah, aku bisa ngerasain banget sih, Mar. Apalagi buat kontrol omongan orang nih berat banget ya. Tapi kamu keren sih, kamu bisa dalam prinsip dan tujuan kamu yang jelas. Terus nih, Mar, aku juga denger nih sempat kemarin tentang kecurangan di UTBK. Iya. Nah, tanggapan kamu tuh gimana sih, Mar? Nah, itu tuh jujur ya, Kak, aku pas denger dan baca berita itu, jujur tanggapan aku saat itu langsung kayak kaget, nggak percaya, karena kok bisa ya ada yang ngelakuin kayak gitu. Ada yang bawa HP, ada yang pakai joki, ada yang nyimpen kamera di badannya, atau lewat kayak benda-benda misalkan kacamata, pulpen, dan lain-lain deh. Pokoknya banyak banget kan, Kak, yang viral di sosial media. Terus kayak ada sedihnya juga karena kasihan teman-teman para pejuang PTN udah belajar mati-matian, udah kerja keras gitu kan. Tapi masih ada aja yang coba curang kayak gitu sih, Kak. Bener banget sih, Mar. Pasti kan kecurangan kayak gitu kan ngerugiin banyak orang ya. Nah, kira-kira nih sekarang nih, ada gak nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang lagi perjuangin buat UTBK nih? Pastinya ada dong buat teman-teman semua. Untuk para pemirsa podcast News Vibes ini, pesan aku yang pertama itu kalian tetap percaya dan yakin sama proses yang kalian jalani. Kalian gak perlu ragu selama itu sesuai dengan hati dan juga tujuan kalian. Terus yang kedua, kalian gak perlu takut sama orang-orang yang melakukan kecurangan, apalagi yang pakai joki selama untuk mendapatkan PTN. Kalian harus yakin bahwasannya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi tetap percaya aja, pasti kalian ditempatkan di kampus yang terbaik. Gitu sih, Kak. Wah, terima kasih ya Maria udah sharing ceritanya hari ini. Jujur cerita kamu keren banget sih, Mar. Semoga nih teman-teman News Vibes yang ada di rumah makin terinspirasi nih dari cerita kamu. Aku juga ngucapin terima kasih kembali ya, Kak, udah mengundang aku ke acara podcast News Vibes ini. Jujur aku seneng banget pas Kakak undang karena aku bisa berbagi cerita-cerita pengalaman aku seputar UTBK kemarin. Semoga apa yang aku sampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semua penonton News Vibes, podcast News Vibes. Itu dia obrolan seru kita bareng Maria. Cerita perjuangan benar-benar ngebuktiin bahwa tekad, usaha, dan doa tidak akan pernah mengkhianati hasil. Buat teman-teman yang masih berjuang di luar sana, tetap semangat. Dan ingat bahwa setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Sampai ketemu di podcast News Vibes selanjutnya. Podcast yang ngobrolin tentang hal penting dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Rifda Khairunisa, kembalikan kepada Nila dan Silmi di studio. Terima kasih kepada Rifda dan Maria atas obrolan yang seru dan bermanfaat sekali. Semoga dapat menjadi motivasi untuk para pemirsa di rumah. Pemirsa, hari ini sejumlah wilayah di area Jabodetabek diperkirakan akan mengalami hujan lebat yang berpotensi menyebabkan banjir di berbagai daerah. Untuk mengetahui informasi cuaca lebih lengkap, sekarang kami telah terhubung dengan salah satu rekan reporter, yaitu Sepia Maharani, yang sudah siap memberikan informasi seputar cuaca kepada para pemirsa. Selamat pagi Sepia, apakah suara saya terdengar? Halo, selamat pagi Nila dan Silmi, serta pemirsa setia di rumah. Saya Sepia Maharani akan membawakan laporan terkait cuaca pada hari ini untuk beberapa wilayah utama di sekitar Jabodetabek. Kita bermulai dari Bogor. Bogor pada hari ini diprediksi mendung dengan kemungkinan turun hujan ringan. Suhu udara cukup sejuk sekitar 22 hingga 27 derajat Celcius. Bagi yang berada di Bogor atau hendak bepergian ke sana, tetap waspada dengan kondisi jalan dan jangan lupa untuk membawa payung. Kita lanjut ke Depok. Depok pada hari ini cerah berawan, sehingga sangat mendukung aktivitas di luar ruangan. Namun, pada sore hingga malam, kemungkinan akan turun hujan ringan. Suhu udara berkisar di 24 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu Tangerang. Pada siang hari ini, Tangerang diprediksi cerah berawan, suasananya cukup hangat dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Menjelang malam, cuaca akan berubah menjadi mendung dan kemungkinan hujan ringan. Selanjutnya yaitu Bekasi. Siang ini mendung dengan suhu udara sekitar 25 hingga 29 derajat Celcius. Pada malam hari, potensi hujan disertai angin cukup besar, jadi tetap siapkan payung. Terakhir, ada Jakarta dan sekitarnya. Siang ini mendung, suhu udara berkisar di 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Pada malam hari, potensi hujan dan angin cukup tinggi.
Jadi, jangan lupa untuk selalu siapkan payung, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Demikian informasi cuaca pada hari ini. Saya Sepia Maharani, sampai jumpa di laporan cuaca berikutnya. Kembalikan pada Nila dan Silmi. Baik, terima kasih atas informasinya Sepia Maharani mengenai update cuaca hari ini. Semoga dapat menjadi himbauan kepada masyarakat dan menjadi lebih waspada menghadapi perubahan cuaca yang terjadi. Baik pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Demikian rangkaian News Vibes hari ini. Saya Nila Amalia Hairunisa dan rekan saya Silmi Lisani Cahya serta rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.